bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah. Kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Ini orang gila sekarang mau jadi presiden kita juga. Gila. Ini orang sering bukan negatif, bukan negatif. Saya nggak ngerti disebutnya ini emosional. Tadi juga masih dibahas di depan para perwira TNI sama Polri, ya, bahwa emosional. Sebetulnya menurut saya ini bukan emosional. Semua orang juga bisa emosional dan tidak. Ini psikopat. Psikopat itu dekat-dekat gila, bukan emosional. Nah ini karena dari dulu tentara setiap kali mau naik pangkat, tentara mau tembus jabatan perwira tinggi harus mengikuti yang disebut prakeswa, yaitu prakesehatan jiwa. Nah, maaf aja Prabowo ini kalau mungkin ditulis tidak apa-apa, ya, karena saya kasihnya nilainya G4. Grade 4 itu paling bawah. Kalau ada stres sedikit, gila dia. Apakah saudara-saudara ingin punya presiden gila? Karena stres memimpin suatu negara. G4 itu sudah dekat di surveinya. Dokternya ada, kalau ada di antara wartawan, ya, kalau saudara saya juga ada yang mau, saya kenalkan sama dokter yang mereka. Ada dokternya, kebetulan tinggalnya nggak jauh dari sini, ya, di Hanglek ya. Saya bawa, dia yang mereka dan G4, ya. Tapi iklan kemasan media udah sebegitu hebat. Bahkan jadi kan kenal dan ngerti. Ada yang kenal cuma kenal-kenalan. Jadi termakan oleh kemasan media. Kenapa saya semangat dorong anak saya? Karena bukan waktunya saya lagi. Saya yesterday man. Saya orang kemarin. Ya saya tidak boleh muncul lagi. Kalau muncul lagi itu namanya mau cari tempat. Nggak tempat di sana jadi. Jadi anak saya biar maju, saya bilang kapan-kapan kamu perlu saya bantu. Nah ini tapi nggak bisa begini, tiba-tiba dicomot begini, suruh ngomong. Ya. Tapi ya ini mungkin anak-anak zaman sekarang. Tapi ini bentuk seorang ayah mendukung dari belakang. Tapi ini bukan tanggung jawab. Ini inisiatif dia, wewenang dia, silakan. Tapi kalau dia berbuat salah, saya karena ayahnya jadi tanggung jawab juga. Karena itu saya sering ingatkan hati-hati, undang-undang orang-orang besar kayak begini hati-hati. Ya hati-hati. Jadi ada konsekuensi, ada risiko. Ini nama Hendro Priyono-nya ini. Kecuali kalau dia bukan Hendro Priyono tulisannya gitu, dia bukan Hendro. Ada Hendro Priyono juga. Kita hati-hati. Jadi ya, kesimpulannya saya ingin sampaikan. Saya tidak ingin terjebak kepada perdebatan istilah. Ya. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Saya akan mencoba untuk masuk di wilayah normatif, kausal, normatif sebab akibat. Seorang prajurit, seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Ya. Diberhentikan dengan hormat, sebabnya karena sudah habis masa dinasnya. Karena cacat akibat operasi sehingga tidak bisa melanjutkan tugas. Karena sakit kronis sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya. Atau karena atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak untuk berhenti dengan hormat. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar
Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira